Menikahi Hot Om. Bab 198. Mas Haris, ucap Anggun yang kewalahan menahan Widya sendirian. Ia langsung meminta bantuan pada mantan suami yang baru saja masuk ke dalam ruang rawat anaknya tersebut. Tolongin. Haris yang melihat bagaimana kondisi Widya segera bergegas menuju sang putri. Kenapa jadi seperti ini, Gun? Dia nggak sengaja dengar obrolanku sama dokter, Mas. Aku pikir dia tidur. Haris yang kini mengambil alih tugas Anggun. Ia memeluk putrinya itu dengan erat. Maksud kamu bagaimana, Anggun? Widya dengar kalau dia lagi hamil. Nggak lama setelah dokter pergi tiba-tiba nangis. Nangis biasa awalnya, tapi lama-lama dia ngamuk-ngamuk seperti ini, Mas. Haris pun memeluk erat tubuh Widya agar perempuan itu tidak menyakiti dirinya sendiri. Tangannya memberikan usapan lembut di punggung sang putri. Tenang, sayang. Papa di sini, nak. Yang kuat, ya. Percayakan semuanya pada papa. Widya semakin tergugu dalam tangisannya. Hatinya semakin terasa sakit. Papa. Isak Widya. Sakit dada Widya, Pa. Hati orang tua mana yang tidak remuk melihat putri yang sangat mereka sayangi hancur. Buliran bening bahkan sudah menetes dari sepasang mata senja Haris. Diam-diam. Dari sudut luar ruangan rawat itu, seorang laki-laki mengamati bagaimana adiknya hancur. Tanpa sadar tangannya sudah terkepal di samping tubuhnya. Hatinya menggeram. Tidak sabar mencari sebab yang membuat adiknya sampai seperti ini. Apa yang terjadi sama kamu, Bun? Aksa Bima. Laki-laki yang sedari tadi mengintip dari kejauhan, dan mengamati bagaimana kondisi sang adik, hanya bisa mengepalkan tangannya di samping tubuh. Ia bisa ikut merasakan bagaimana perih dan sakit hati adik perempuannya itu. Entah apa yang sedang dihadapi saudarinya itu, ia jelas tahu bahwa permasalahan tersebut tidak sederhana. Tapi ada hal yang dia syukuri dari kemarin. Ayah dan ibunya tampak akur. Mereka juga seperti sudah menyayangi Widya layaknya anak-anak yang memiliki orang tua yang harmonis. Sedang fokus mengamati ke dalam sana, sebuah suara langsung mengalihkan atensinya. Tata. Kasihan Buna, Ta. Kasihan Buna. Dimas Edi lihat Buna kayak gitu. Rasanya dada Dimas sesak. Kenapa nasib Buna jadi kasihan kayak gitu? Padahal Buna itu baik banget. Kenapa? Ya, Ta. Apa Allah nggak sayang sama Buna? Mentari membawa Dimas duduk di kursi depan ruang rawatan Widya. Ya, mereka baru saja keluar dari dalam sana. Anak kedua Anggun tersebut terpaksa membawa Dimasnya dari sana, agar adik bungsunya itu tidak terguncang sebab melihat kondisi Widya yang benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Sayang, dong, Dim. Masak iya, nggak sayang. Kadang itu, manusia dikasih ujian, dikasih masalah berat kayak gini, biar lebih dekat, biar lebih ingat. Itu juga salah satu tanda Allah itu kangen sama hambanya. Jadi, jangan pernah berprasangka buruk sama dia. Dimas menunduk. Ia cukup mengerti dengan apa yang disampaikan oleh kakaknya tersebut. Tapi, Ta. Kenapa kayaknya bertubi-tubi, ya. Rasanya, Dimas nggak rela lihat Buna kayak gitu. Mentari tampak mengecup puncak kepala Dimas. Menggenggam tangan sang adik. Kita doain yang terbaik buat Buna, ya, Dim. Kita doain supaya Buna kuat. Kita doain supaya Buna cepat sembuh dan semangat lagi. Oke. Dimas menganggukkan kepalanya. Iya, Ta. Dimas pasti doain yang terbaik buat Buna. Good boy. Yuk, pulang. Udah malam banget. Kamu perlu istirahat. Besok sekolah. Nggak apa-apa pulang berdua aja, Ta. Nggak bahaya. Insyaallah enggak. Papa sama Mama biar jaga di sini. Yuk, yuk. Dimas dan Mentari pun beranjak dari duduknya, hendak melangkah pergi dari sana. Namun, satu sosok tinggi nan kokoh menggunakan topi dan masker yang berdiri di dekat sudut ruangan Widya menarik perhatiannya.
Instingnya yang kuat menatap curiga. Terlebih saat sosok itu malah berbalik dan melangkah cepat, seolah menghindarinya. Hei, siapa kamu? Mau nguntit? Ya. Mentari yang selalu menaruh rasa curiga pada siapa saja langsung mengejar langkah yang jelas merupakan seorang lelaki. Ia berlari sambil menggandeng tangan Dimas bersamanya. Cepet, dek. Pasti itu Mas Mahesa. Nggak boleh kalau dia sampai temuin Buna. Haram Buna ketemu sama dia. Laki-laki itu segera keluar menuju parkiran mobil. Dan tentu saja Mentari berusaha mengikuti langkah itu dengan cepat. Namun, membawa serta Dimas tidak efektif baginya. Ia berpikir kalau adiknya itu seharusnya kembali dulu ke ruang rawat Widya. Dek, kamu balik ke ruangan Buna, iya. Nanti kamu tunggu di sana. Tapi, udah. Nggak ada tapi. Buruan. Dimas pun dengan terpaksa berbalik menuju ruangan Widya. Dan Mentari segera mengejar sosok yang sudah hampir menghilang tersebut. Untung saja ia cukup memiliki kemampuan berlari yang baik. Hingga saat pria itu membuka pintu mobilnya dan hendak masuk ke dalam sana, Mentari dengan cepat mencekal tangan. Lelaki itu. Tunggu. Seru Mentari. Untuk sesaat, perempuan itu mengamati sosok yang tidak lain adalah kakaknya sendiri. Sejenak, ada keraguan dalam dadanya. Jelas yang ada di hadapannya ini bukanlah Mahesa. Lalu, siapa? Benak Mentari dengan keras bertanya-tanya. Tangannya mulai gemetar sebab khawatir kalau yang dihadapinya saat ini adalah penjahat yang sedang mengintai. Tapi, tekadnya lebih kuat untuk melindungi keluarganya. Siapa kamu? Sosok itu diam saja. Tidak bergerak. Menatap dalam sepasang mata Mentari yang masih berkilat penuh keberanian seperti dulu. Tidak ingin identitasnya diketahui, Aksa segera menepis tangan Mentari, dan berbalik hendak masuk ke dalam mobil. Namun, rupanya tangan Mentari lebih cepat dari dugaannya. Adik yang sudah ia tinggalkan. Itu berhasil menarik maskernya. Demi apapun, jantung Mentari terasa berdebar tidak karuan. Ia jelas tahu siapa lelaki itu walau hanya melihatnya dari samping. Air matanya langsung meluncur begitu saja dari kedua pelupuk matanya. Mas Aksa. Mentari meraih kedua pundak Aksa, agar lelaki itu menghadapnya. Beruntung Aksa tidak menolak. Ia mengikuti arah gerak adiknya itu menuntunnya. Bibir Mentari sampai berkedut karena merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tangannya terulur untuk melepaskan topi yang dikenakan kakaknya tersebut. Perasaannya semakin tidak karu-karuan, melihat sosok yang telah lama dirindukannya ini. Kedua tangan lembut itu kemudian terulur, menyentuh rahang Aksa. Meniti wajah kakaknya itu dengan seksama. Pandangannya bahkan berkabut karena air matanya sendiri. Mas Aksa. Begitu saja, Mentari memeluk kakak yang selama ini dia rindukan, melingkarkan tangannya di tubuh kokoh lelaki itu. Mas Aksa kemana aja? Kenapa nggak pulang-pulang? Mentari sampai sesegukan. Sungguh, ia masih tidak percaya jika yang ada di hadapannya ini adalah kakaknya. Rasa rindu yang begitu dalam, membuatnya enggan untuk melepaskan. Kita semua kangen Mas Aksa, Mas. Sama seperti halnya Mentari, Aksa pun begitu emosional. Sepasang matanya sudah mengwidya. Tangannya pun kini terangkat untuk membalas pelukan adiknya tersebut. Dalam diam, kakak beradik itu saling mengutarakan rasa rindunya yang mendalam. Li pagi hari. Bi, yang lagi jaga cuma ibunya. Gue lagi bikin dia sibuk sama dokter yang nanganin Widya. Gue lagi suruh perawat ajak mantan istri lo itu ke taman. Taman belakang rumah sakit. Gerak cepet. Jangan lama-lama. Gue nggak tahu bisa berapa lama ngalihin perhatian Mbak Anggun. Mahesa, yang sudah sedari pagi berada di rumah sakit langsung bergegas keluar dari dalam mobilnya. Ketika mendapati kabar tentang Widya. Kenalan orang dalam yang merupakan anak pemilik rumah sakit tersebut cukup membantunya.
Tentu ia tidak diam saja untuk bisa menemui Widyanya. Ia sangat ingin sekali melihat keadaan perempuan itu. Segala upaya ia lakukan. Ia menggunakan koneksinya untuk mempermudah jalannya. Tangs, Ram. Dengan tidak sabar, pria itu melangkah menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh sang sahabat. Jantungnya bahkan ikut berdebar tidak karuan seiring langkahnya menuju wanita yang entah bagaimana kondisinya sekarang. Sungguh, ia hanya ingin menyapa dan memastikan bahwa wanita yang sedang mengandung anaknya tersebut baik-baik saja. Ia hanya ingin melihat wajah yang sudah lama ia rindukan. Hatinya semakin tidak karu-karuan ketika langkahnya sudah sampai di tempat yang ia tuju. Sosok itu sedang duduk diam, menatap kosong ke arah depan. Tidak ingin membuang waktu, Mahesa pun bergegas menuju wanita yang sangat dicintainya. Untuk sesaat Mahesa menghentikan langkahnya. Pria itu kini tepat berada di belakang sang wanita. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan yang menyeruak dalam dadanya. Ia ragu keputusannya ini benar atau tidak. Ia amat ragu jika kehadirannya malah akan mengguncang jiwa perempuan itu. Sungguh, perasaan itu tidak lagi bisa ia tahan sama sekali. Dan saat ada perasaan ingin mundur, suara lembut itu langsung menggetarkan jantungnya. Duduk aja, Mas. Rupanya, aroma jelaki itu masih terikat jelas dalam benak Widya. Jelas saja ia sangat menghafal karena aroma itu dulu adalah aroma yang sangat ia rindukan dan mampu menenangkan jiwanya setiap hari. Bahkan sekarang, hanya dengan menghidunya saja ia bisa merasakannya. Diam untuk beberapa saat, akhirnya Mahesa melangkah dan duduk tepat di samping Widya. Demi apapun perasaannya semakin tidak karu-karuan. Sepasang matanya memanas begitu saja. Bolehkah ia memeluk raga di sampingnya itu? Bolehkah ia mencari ketenangannya di sana? Dan bolehkah ia datang untuk menjadi penenang perempuan tersebut? Tentu saja keinginan terakhir adalah hal yang tidak mungkin sebab ia sudah begitu dalam ia menanam luka yang begitu besar pada mantan istrinya tersebut. Yang ada pasti hanyalah sebuah trauma dan rasa benci yang pasti sudah begitu melekat. Widya pun menyandarkan kepalanya di pundak mantan suaminya tersebut. Menutup matanya sesaat lalu menghidu aroma itu semakin dalam. Sungguh, itu masih berhasil. Perasaannya merasa nyaman. Bahkan perasaan tidak nyaman yang diakibatkan oleh kehamilannya secara ajaib perlahan mereda sejak ia bisa merasakan kehadiran lelaki itu. Tentu saja, bayi-bayi dalam perutnya ini adalah miliknya, jelas mereka akan memiliki kontak dengan pria itu. Sebentar aja, ucap Widya meminta izin. Biarin sebentar begini. Mereka tahu kamu hadir di sini. Dada Mahesa langsung bergemuruh hebat. Pria itu sangat emosional saat ini. Ia bahkan tidak menyangka jika respon perempuan itu malah akan setenang ini. Seperti keinginan kamu, akhirnya mereka hadir. Widya kembali menghela napasnya perlahan. Tapi sayang, mereka ada di saat aku tidak menginginkannya. Jantung Mahesa terasa diremas sedemikian rupa. Pernyataan itu telak menghantam ego Mahesa sebagai ayah para jabang bayi tersebut. Tadi malam aku hampir bunuh mereka. Aku pukuli perutku sendiri biar mereka keluar. Tapi sadar itu sia-sia. Mungkin harus dengan cara lain. Obat misalnya. Yang dikatakan oleh Widya adalah murni dari dalam hatinya. Ia bahkan tidak menutupi apapun yang dia rasakan saat ini. Tapi mereka nggak punya salah sama aku. Mereka suci tanpa dosa, lalu kenapa aku berpikir untuk melenyapkan 3 nyawa itu sekaligus? Bagai ada batu besar dari dalam tenggorokannya, Mahesa bahkan sangat kesulitan untuk menelan ludahnya sendiri. Ia sadar benar tindakannya selama ini terlalu bajingan. Tapi ia memiliki alasannya sendiri. Sejenak ia menatap 2 tangan ringkih yang berada di atas pangkuannya sendiri. Entah keberanian dari mana dia meraih tangan perempuan itu dan menautkan jemari mereka berdua.
Kamu bukan orang seperti itu, Bun, ucap Mahesa dengan suara yang mengalun rendah. Suara yang sangat mampu membuat Widya kembali menitikan air matanya. Mereka, beruntung kembar memiliki ibu seperti kamu nanti. Perempuan sakit mental sepertiku masih bisakah ada harapan menjadi ibu? Tanya Widya dengan suara seraknya. Tidakkah aku malah akan menyakiti mereka nanti? Aku bahkan hampir mengakhiri nyawaku sendiri. Genggaman itu mengerat. Mahesa merasakan hatinya seperti diiris belati tajam. Sakit luar biasa. Maaf untuk semua luka itu, Bun, ucap Mahesa dengan napas tertahan. Hukum aku jika kamu mau, tapi jangan sakiti dirimu lagi. Jangan hukum anak-anak kita. Mereka nggak bersalah. Aku yang bersalah. Air mata itu semakin menetes deras dari pelupuk mata Widya. Menyakitimu adalah seni menyakiti diriku sendiri, Mas, harus bagaimana cara menghukum kamu? Sepasang mata elang yang sedari telah memanas itu akhirnya menitikan buliran bening juga. Sadar jelas jika wanita ini memiliki hati yang teramat lembut. Bahkan untuk membenci seseorang yang seharusnya ia benci saja. Tidak bisa. Kemarahannya pasti akan berlangsung hanya sebentar. Jika sudah ia puas meledakkan semuanya, maka ia akan melupakannya. Sifatnya adalah penyerap dan juga peredam. Dulu ia selalu berusaha untuk meredam kekisruhan yang terjadi dalam keluarganya. Juga menjadi penyerap semua emosi yang terjadi di dalamnya, hingga dampaknya tanpa sadar malah melukai perempuan itu sendiri sampai sedalam ini. Sakit banget jadi kita, ucap Widya pada akhirnya. Aku yang harus nelangsa mencintai kamu sampai hampir mati, dan kamu yang juga harus berat menanggung semua beban itu. Widya menelan ludahnya begitu lambat. Dadanya terasa sesak. Perasaannya mulai emosional. Kita yang seharusnya dipersatukan untuk saling mengobati dan mengisi, nyatanya malah saling menyakiti. Sadar aku adalah salah satu beban. Syukurlah kamu bisa menyingkirkan. Kamu bisa hidup dan menata semuanya sekarang. Dan aku, mungkin bisa mulai menata hatiku setelah ini. Entah kenapa takdir terlalu kejam pada mereka berdua. Cinta itu masih bisa mereka rasakan begitu kuat. Namun entah kenapa semenyakitkan ini. Bukan seperti itu, Bun, kamu, sama sekali bukan beban. Kamu adalah puncak keindahan dan ketenangan jiwa yang pernah aku dapatkan. Tapi takdir yang harus membuat kita seperti ini. Sambung Widya. Dia menarik kepalanya dari pundak Mahesa. Menatap sepasang mata lelaki itu dengan mata sayu dan sembabnya. Tangannya bahkan mampu terulur untuk mengusap buliran bening yang membasahi pipi mantan suaminya. Itu, jangan sering-sering nangisnya. Nanti hilang gagahnya. Pundak Mahesa berguncang hebat. Tubuhnya langsung luruh bersimpuh di depan perempuan itu. Ia meraih kedua tangan itu, menangis tergugu di telapak perempuan tersebut. Kedua paha yang masih berbalut dengan pakaian pasien itu menjadi sandaran wajah lelaki yang saat ini sedang mengurai air matanya. Maafin Mas, Bun, isak lelaki itu. Maaf karena sudah menjadi luka terhebatmu. Maaf untuk semua rasa sakit itu. Widya, tentu saja air matanya juga menetes. Air mata itu menular. Rasa empati yang begitu besar tersebut masih bisa merasakan apa yang Mahesa rasakan. Satu tangannya ia tarik, membelai kepala lelaki itu dan mengusap rambutnya dengan lembut. Semuanya udah terjadi, Mas. Mari saling memaafkan. Membenci dan memaafkan adalah sebuah pilihan. Dan aku memilih untuk memaafkanmu. Aku ingin tenang setelah ini. Biarlah yang baik saja yang akan aku kenang dari dalam dirimu. Biar kilaumu saja yang aku patri dalam ingatanku. Widya menarik pundak Mahesa agar lelaki itu berdiri bersamanya. Dan saat ini mereka pun berdiri berhadapan dengan mata yang saling bertaut. Widya gegas menghapus air matanya.
memberikan senyuman terbaik di antara lukanya yang menganga. Dan ia pun menghapus jejak air mata Mahesa dengan kedua tangan lembutnya. Kamu tetap yang paling tampan, ucap Widya dengan senyuman yang kembali merekah di wajahnya. Tangannya pun terentang menyelusup di antara lengan kokoh lelaki itu. Memeluknya tubuh itu untuk sesaat. Izin, peluk kamu ya, Mas. Sebentar aja. Anggap aja permintaan anak-anak. Lagi. Widya menghidu aroma itu dalam-dalam. Menyematkan semua kenangan baik di dalam otaknya. Dirasa cukup, ia mengurai dekapan tersebut dan kembali menatap lelaki itu. Hidup adalah pilihan, Mas. Kamu memilih untuk membuangku, dan aku memutuskan untuk mulai melupakan kamu. Aku ingin memperbaiki nasibku. Aku bisa berjanji anak-anak ini akan sehat jika kamu tidak lagi muncul di depanku. Aku tidak akan lagi berusaha untuk mengakhiri keberadaan mereka di dalam perutku. Kalau kamu menghilang dari hidupku, bisa. Tangan Mahesa terkepal di samping tubuhnya. Tidak punya pilihan untuk menjawab permintaan perempuan tersebut. Tanpa menunggu jawaban dari Mahesa, Widya pun berbalik, mulai melangkah pergi. Diammu aku anggap iya. Dan kamu pasti peduli dengan mereka.